Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling spesial chapter 7 sampai chapter 9. Di mana kita akan diperlihatkan ciuman pertama Jinwoo dengan Cha Hae-in, dan kita juga diperlihatkan situasi para prajurit bayangan di tengah dunia yang damai. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah Jinwoo bertemu dengan Cha Hae-in dan mulai dekat kembali, Jinwoo kemudian membuat janji dengan Cha Hae-in untuk bertemu di malam harinya. Namun di saat Jinwoo akan menemui Cha Hae-in, ia merasa jika bajunya terlalu simpel untuk menemuinya. Ia pun melihat setelan pakaian yang terpajang di toko dan langsung menggunakan skillnya untuk mengcopy setelan pakaian tersebut. Tas kemudian mengatakan bahwa rajanya terlihat tampan. Sementara itu di satu sisi, Cha Hae-in berniat mengejutkan Jinwoo dari belakang. Tapi sebelum itu terjadi, Jinwoo sudah menyadarinya dan menoleh ke belakang. Cha Hae-in pun sedikit heran dan merasa bahwa oppa Jinwoo seperti punya mata di belakang. Setelah itu mereka kemudian berjalan-jalan sambil berbincang-bincang. Cha Hae-in berkata, "Kudengar oppa mendapat skor bagus saat ujian, tapi kenapa oppa ingin melanjutkan di universitas itu?" Jinwoo menjawab bahwa beasiswa dan kesempatan belajar di luar negeri itu hanyalah nilai tambah. Tujuanku sebenarnya adalah untuk menemui seseorang di sana. Mendengar jawaban itu, Cha Hae-in terlihat cemburu dan berkata, "Mungkinkah seseorang yang ingin oppa temui adalah seorang wanita?" "Entahlah," jawab Jinwoo. Cha Hae-in kemudian bertanya lagi, "Oppa, apa kau ingat janjimu? Kau berjanji akan mengatakan segalanya kalau aku menang lomba lari." Jinwoo menjawab, "Tentu saja aku ingat." Cha Hae-in kemudian berkata, "Kalau begitu mari kita taruhan. Siapa yang menyentuh pohon itu terlebih dahulu, dia pemenangnya." Jinwoo kemudian bertanya, "Sebenarnya apa yang ingin kau ketahui sampai segitunya?" Cha Hae-in menjawab bahwa ia ingin mengetahui semuanya. Entah itu apa yang terkadang oppa pikirkan atau siapa orang yang ingin oppa temui, dan apakah kita pernah bertemu sebelum kualifikasi lomba lari saat itu. Mendengar alasan itu, Jinwoo pun sedikit terkejut dan menjawab, "Baiklah." Cha Hae-in kemudian memasangkan syalnya di leher Jinwoo dan berkata, "Oppa, kalau kau menyukaiku, jangan bergerak dari tempat ini." Dan segera setelah itu, Cha Hae-in langsung berlari ke arah pohon di sana. Sedangkan di satu sisi, Jinwoo kini hanya diam di tempat. Melihat rajanya kalah taruhan, para komandan prajurit bayangan itu pun tertawa. "Apa ini kekalahan raja kita? Rajaku, bukan begitu caranya. Rajaku, sekarang masih belum terlambat, ayo kejar dia." Melihat Cha Hae-in yang berlari dengan semangat, Jinwoo pun teringat awal mula pertemuannya dan momen-momen bersama Cha Hae-in di kehidupan sebelumnya, serta janji mereka untuk bertemu kembali apapun yang terjadi. Dan sampai pada akhirnya, Jinwoo membiarkan Cha Hae-in menang. Jinwoo kemudian berjalan menghampirinya dan saling berciuman. Scene kemudian berpindah ke alam peristirahatan, di mana itu adalah tempat para prajurit bayangan tinggal. Terlihat para bayangan saling bertukar sapa di sana. Beru kemudian datang menemui Tas sambil membawakan sebuah jubah untuknya. Beru berkata, "Ini jubah untukmu. Ini sama seperti jubah yang dikenakan raja kita beberapa waktu yang lalu." Tas kemudian langsung memakai jubah itu dan berkata, "Ini luar biasa. Bagaimana caraku membayar kebaikan Komandan Beru? Rasanya aku ingin agar semua pasukan penyihir menggunakan jubah seperti ini." Beru kemudian melihat bola sihir yang dipegang Tas dan berkata, "Bukankah bola sihir itu lebih bagus jika dipasangkan pada tongkat daripada membawanya seperti itu?" Tas menjawab, "Itu ide yang bagus, Komandan." Tas kemudian memanggil bayangan dwarf untuk membuatkan sebuah tongkat sihir. Bayangan dwarf menjawab, "Serahkan saja kepadaku." Jadi pada saat ini, sekitar 10 juta tentara bayangan tengah tinggal di alam peristirahatan. Ini adalah alam yang sangat luas hingga hampir tak memiliki batas. Tempat yang dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah pelatihan Belion, wilayah Demon Castle, wilayah bekas player, medan perang Asbon, sarang semut, wilayah pelatihan sihir, wilayah para dwarf, Yuna umum, dan beberapa wilayah lainnya.
prajurit bayangan terhubung dengan roh tuanya. Semakin kuat tuanya, maka semakin kuat pula pasukan bayangan miliknya. Karena mengikuti tuannya tersebut, prajurit bayangan yang awalnya menginginkan kehancuran, kini secara bertahap mempelajari sifat manusia, memahami berbagai emosi manusia, mengisi pikiran mereka dengan pengetahuan baru yang menyegarkan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, bayangan dwarf telah selesai membuat sebuah tongkat yang dipesan oleh Tax, dan tentunya Tax sangat menyukainya. Tak lama Ygritte datang menemui Tax dan berkata, "Sedang apa kau di sini? Kejadiannya akan dimulai sebentar lagi. Bukankah semua prajurit harus bersorak untuk raja kita? Itu karena raja kita telah bertemu dengan pujaan hatinya kembali." Semua prajurit bayangan yang melihat rajanya bertemu dengan cahaya itu pun langsung bersorak-sorai. Ygritte yang melihat itu pun teringat saat pertama kalinya ia bertemu dengan Jinwoo di sebuah dimensi yang diciptakan oleh kekuatan Ashborn. Jadi pada saat itu, misinya adalah menguji player yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ashborn ingin melihat apakah dia manusia yang pantas menjadi wadahnya atau tidak. Itulah perintah terakhir yang diberikan oleh Ashborn kepadaku. Jadi ternyata Ygritte adalah salah satu kesatria yang melayani Ashborn gitu cuy. Demi menjalankan perintah rajanya, Ygritte kemudian menyegel sebagian besar kekuatan aslinya. Ia kini berada di sebuah ruangan untuk menguji kekuatan player. Ygritte saat itu tengah menunggu player sambil duduk di singgasananya. Namun Ygritte merasa bahwa tak sopan jika ia duduk seperti ini di hadapan calon rajanya. Setelah Jinwoo memasuki ruangan itu, Ygritte tengah bersembunyi di balik tiang di sana. Dalam hati ia berkata, "Jadi itukah manusia yang dipilih rajaku? Meski ini bukanlah misi terakhir yang dipercayakan kepadaku, aku tak berniat untuk mengabaikan pertarungan ini. Jika manusia itu tidak layak, dia akan mati di tanganku. Baiklah, aku akan menguji kemampuanmu." Ygritte kemudian berjalan keluar dan berhadapan dengan Jinwoo. Dan segera setelah itu, mereka kemudian langsung bertarung satu sama lain. Di awal pertarungan, Ygritte merasa kecewa dengan Jinwoo. Dia tidak memiliki bakat atau kemampuan untuk mengalahkan kekuatanku. Dia terburu-buru untuk menghindari tebasan-tebasan pedangku. Aku kecewa. Aku benar-benar kecewa. Bagaimana mungkin orang lemah seperti ini layak menjadi wadah rajaku? Jika kau tidak memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan rajaku, maka dirimu tak layak untuk hidup. Ygritte kemudian melepaskan tebasan pedangnya untuk memenggal kepala Jinwoo. Namun betapa mengejutkannya, Jinwoo yang masih belum menyerah, kini telah berhasil menahan tebasan Ygritte dan langsung menusuk mata Ygritte dengan daggernya. Yang akhirnya, situasi pun telah berbalik. Ygritte justru telah dikalahkan. Dalam hati Ygritte berkata, "Aku tak menyangka akan kalah dari seseorang yang lebih lemah dariku. Apakah ini karena kecerobohanku atau keajaiban yang tercipta karena dia yang tak kenal menyerah? Aku tak tahu harus senang atau bagaimana, tapi dia adalah manusia yang tepat yang dipilih rajaku. Karena itulah aku dikalahkan olehnya." Dan sampai pada akhirnya, Ygritte telah dibangkitkan menjadi prajurit bayangan Jinwoo. Ygritte dan Jinwoo pun terus bertarung bersama menghadapi banyak pertarungan yang sama. Rasa kesetiaanku pada raja sebelumnya semakin memudar dan perlahan menerimanya sebagai rajaku yang baru. Dan seiring berjalannya waktu, kekuatannya semakin kuat. Bahkan pasukan bayangan asli juga telah datang dari celah dimensi. Belion yang merupakan rekan lamaku akhirnya bergabung. Dan tak lama kemudian, keinginan kami digunakan dalam peperangan melawan para monark. Raja kami juga semakin lihai dan juga terus bertambah kuat. Pertarungan pun terus berlanjut setelah waktu diputar balikan kembali. Dan sekitar 30 tahun lamanya, kami bertarung melawan para monark di celah dimensi. Yang akhirnya, semua monark telah berhasil dikalahkan. Waktu-waktu yang kuhabiskan bersama rajaku sangatlah berharga. Aku telah hidup dengan melupakan raja lamaku. Sekarang aku adalah kesatria pedang dari rajaku, salah satu sayap yang memimpin pasukan bayangan. Bahkan setelah dunia damai tanpa adanya peperangan, Ygritte terus membantu rajanya dalam mengerjakan PR sekolah. Karena siapa lagi kalau bukan aku yang membantu raja sekarang ini? Tidak mungkin Belion yang sebesar gunung atau Beru yang hanyalah seekor serangga. Hanya akulah yang lulus dari Akademi Ksatria dengan skor tertinggi yang bisa membantu rajaku sekarang ini. Karena pertarungan rajaku adalah pertarunganku juga.
Sementara itu di halaman berikutnya, kita diperlihatkan masa lalu Sung Il-wan saat masih menjadi hunter hingga berakhir menjadi utusan ruler yang menyelamatkan putranya pada kehidupan sebelumnya. Setelah waktu diputar balikan kembali, Sung Il-wan telah hidup kembali dengan membawa ingatan pada kehidupan sebelumnya. Walaupun ia membawa ingatan di kehidupan sebelumnya, ia ingin menjadi sosok ayah normal bagi Jinwoo dan keluarganya. Karena hal tersebut, Sung Il-wan kemudian pergi ke kafe dan menemui utusan ruler. Ia bertanya, jadi apa keputusan yang diambil anakku? Utusan ruler kemudian menjawab bahwa Shadow Monarch memilih untuk tinggal di bumi ini. Dia mengatakan bahwa setiap menit dan setiap detik yang ia habiskan di sini sangatlah berharga baginya. Dan apakah kau akan selalu bersembunyi dari Shadow Monarch? Maaf, maksudku dari anakmu. Sung Il-wan menjawab, tentu saja, karena anak itu tak ingin siapapun mengingat masa lalunya. Utusan ruler itu pun tersenyum dan berkata, sepertinya buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Setelah aku pergi dari sini, takkan ada lagi intervensi dari para ruler. Dengan begitu, urusan di dunia ini sudah berakhir. Para ruler juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih bukan hanya kepada Shadow Monarch, tapi juga kepadamu Sung Il-wan. Sebagai rasa terima kasih kami, apa ada yang bisa kami lakukan untukmu? Sung Il-wan menjawab, ingatanku. Bisakah kau menghapus ingatan masa laluku? Rasanya sangat sulit untuk berpura-pura bodoh dan tak tahu apa-apa di hadapan anakku yang luar biasa itu. Selain itu, aku ingin menjadi ayah biasa yang khawatir dengan anaknya. Bagiku, Jinwoo bukanlah Shadow Monarch, melainkan anakku yang berharga. Utusan ruler itu pun menjawab, baiklah, aku mengerti. Saat aku meninggalkan kafe ini, semua ingatan tentang garis waktu dan dimensi akan hilang dari ingatanmu. Utusan ruler itu pun menggunakan kemampuannya untuk menghapus ingatan Sung Il-wan. Meski kau tak akan mengingat ini, kudu akan dirimu memiliki masa depan yang tenang. Utusan ruler itu pun pergi meninggalkannya. Scene kemudian berpindah ke sebuah restoran di mana para mahasiswa telah berpesta dalam rangka penyambutan mahasiswa baru. Di sana terlihat Jinwoo yang sangat gugup sampai tidak nafsu makan. Tapi ketika ia melihat meja makan, ia merasa bahwa restoran ini sangat familiar dengannya. Iya, itu karena di kehidupan sebelumnya, restoran ini adalah langganan Jinwoo ketika berpesta dengan Hyungnim-nya. Temannya di samping yang sedang mabuk kemudian mengatakan bahwa ada siswi yang baru-baru ini namanya sedang naik daun sebagai idola cabang atletik. Kalau tidak salah namanya itu adalah Cha Eun-hyung. Itulah. Apa yang kau maksud itu Cha Ha-in? Jawab Jinwoo. Temannya di samping berkata, itu yang kau maksud. Dia adalah pacar dari senior yang ada di sana itu. Dan ternyata orang yang ditunjuk itu adalah Sung Jinwoo. Namun pada saat itu, Jinwoo justru mendatangi mereka dan duduk bersama. Jinwoo tentu gemetar ketakutan dan bergumam, Senior, kenapa dia duduk di depan kami? Sedangkan di satu sisi, teman di samping Jinwoo langsung kabur dengan alasan ingin menjamu senior lainnya. Jinwoo kemudian memberikan sebuah minuman untuk Jinwoo. Ini minumlah. Jinwoo dalam hati berkata, apa dia ingin aku minum soju ini sebagai minuman pertamaku? Sial, aku tidak bisa menolaknya. Senior ini sepertinya menakutkan. Jinwoo kemudian mengambil minuman itu dan langsung meminumnya. Namun setelah Jinwoo meminumnya, ia sadar bahwa ini bukanlah soju, tapi soda. Jinwoo bertanya, senior, bukankah ini soda? Sambil menuangkan soda, Jinwoo menjawab, tentu saja itu soda. Bagaimana mungkin aku memberimu soju jika kau tak bisa minum alkohol? Itulah yang kau minum saat kau bersamaku dahulu, Jinwoo. Dan mulai sekarang, sebaiknya kau memanggilku Hyungnim. Jinwoo kemudian menuangkan soda pada gelas Jinwoo. Jinwoo yang mendengar itu pun sangat heran. Baiklah Hyung. Segera setelah itu, mereka berdua kemudian mulai bersulang. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.